Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi Kurniawati dengan NIM 30758 akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Menurut Budiarjo, SOP merupakan suatu perangkat yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah. Prosedur kerja tersebut dibawakan menjadi dokumen tertulis. Jadi SOP itu dokumen yang berisi instruksi untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dan menyelesaikan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam sebuah perpustakaan juga terdapat SOP. SOP perpustakaan merupakan salah satu bentuk dari pedoman dan petunjuk sebuah perpustakaan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kerja dan pekerjaan untuk setiap pengelola perpustakaan atau pustakawan. Melalui penyusunan rencana operasional yang benar, dapat dijadikan salah satu parameter untuk mengukur kinerja pustakawan. Adanya SOP akan memudahkan pustakawan dalam menyelesaikan masalah, karena ada prosedur standar yang seharusnya dilakukan. Apapun pekerjaan di perpustakaan pasti memerlukan suatu pedoman kerja yang perlu diamati dan ditaati dalam pelaksanaannya. SOP di perpustakaan perlu dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja perpustakaan secara keseluruhan. Manfaat SOP yaitu ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu desain pekerjaan di perpustakaan. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang prosedur pekerjaan perpustakaan yang harus dilakukan sehingga memudahkan pengontrolan apabila terjadi keluhan dari pemustaka. Yang ketiga, dapat membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan layanan perpustakaan. Yang keempat, yaitu untuk monitoring dan evaluasi, yaitu melihat sejauh mana penerapan SOP dan bagaimana SOP memberikan kontribusi terhadap peningkatan perpustakaan. Yang kelima, yaitu sebagai acuan dalam penilaian terhadap proses pekerjaan di perpustakaan dan sebagai patokan untuk merekonstruksi aktivitas kerja ketika tidak ada acuan lain yang tersedia. Langkah-langkah pembuatan SOP, yaitu yang pertama melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk memberikan gambaran aktivitas atau proses kerja. Yang kedua yaitu melakukan studi banding dengan perpustakaan lain, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari prosedur kerja yang terjadi di lapangan. Yang ketiga yaitu melakukan pembuatan SOP dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari lapangan tadi dan dengan hasil studi banding dari perpustakaan lain. Selanjutnya yaitu melakukan analisa pada SOP yang telah dibuat apakah telah sesuai dengan prosedur kerja yang di lapangan dan apakah SOP telah berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dan jika diperlukan membuat analisa perbaikan untuk memperbaiki prosedur kerja yang berlangsung. Apabila SOP tidak dapat mewakili kondisi di lapangan, maka perlu direvisi ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan SOP yang ada di perpustakaan desa. Apa sih perpustakaan desa itu? Jadi, perpustakaan desa adalah perpustakaan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa atau kelurahan yang berada di tengah masyarakat desa. Dalam SOP di perpustakaan desa, terdapat salah satu SOP yaitu SOP pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka yaitu proses pengumpulan atau penyediaan koleksi yang ada di perpustakaan. Bahan pustaka adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam dalam berbagai media baik tercetak maupun non-cetak. Tujuan dari pengadaan bahan pustaka yaitu menghimpun dan menyeleksi bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi yang relevan dan minat dan kebutuhan pemustaka serta lengkap serta aktual di perpustakaan. Kegiatan yang ada dalam SOP pengadaan bahan pustaka di perpustakaan desa. Yang pertama yaitu mengirim usulan pengadaan koleksi. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan. Selanjutnya, petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan menerima usulan dan memberikan dana. Selanjutnya, yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan dan membeli ke toko buku atau penerbit. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas perpustakaan. Kemudian, menerima hibah atau hadiah dari pemerintah atau masyarakat desa setempat. Lalu, petugas perpustakaan mendata koleksi baru. Lalu, tahap yang terakhir yaitu membuat dan mengirim laporan akhir. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas perpustakaan lalu dikirim kepada kepala perpustakaan. Ide atau gagasan terhadap layanan kepada pemustaka. Setiap perpustakaan menyediakan wadah untuk menyampaikan kritikan pemustaka dalam pelayanan perpustakaan seperti fasilitas
kotak saran atau SMS Center. Kotak saran atau SMS Center ini bertujuan menjadi salah satu fasilitas bagi pemustaka untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran terhadap layanan yang ada di perpustakaan. Dengan adanya kotak saran atau SMS Center di perpustakaan dapat mengevaluasi kinerja perpustakaan atau kinerja pustakawan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kesimpulan. Yang pertama yaitu adanya SOP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sebuah perpustakaan. SOP juga bermanfaat bagi pemustaka karena mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pustakawan. Semua aktivitas pekerjaan perpustakaan dapat dikendalikan sesuai dengan prosedur dan mengurangi terjadinya keluhan atau komplain dari pemustaka. Dengan adanya SOP juga diharapkan seluruh aktivitas pekerjaan perpustakaan desa dapat dikendalikan sesuai prosedur. Yang kedua yaitu sesuai dengan SOP yang ada, pengadaan bahan pustaka perpustakaan desa melalui dua cara, yaitu dengan hibah atau hadiah yang telah diberikan kepada pemerintah atau masyarakat desa setempat dan membeli ke toko buku atau penerbit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.